Halo Bapak Guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Reni Anastasia Sitorus dari SMP Negeri 1 Sibabangun, CGP Angkatan 7 Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai aksi nyata yang telah saya lakukan dari modul 1.4 mengenai budaya positif di sekolah. Dan Ibu Guru, apa kabar kita semuanya? Baik, Iya, mari kita semangat Bapak Ibu dalam mendidik anak-anak kita yang menjadi ladang kita. Bapak Ibu, hari ini kita akan dibagikan ilmu dari Ibu Reni Anastasia Sitorus yang mengikuti kegiatan program guru penggerak di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan judul budaya positif, bagaimana kita menjadikan atau membentuk budaya yang positif bagi anak-anak kita supaya nanti itu menjadi milik kita, akhirnya untuk menjadi perbaikan dan juga kemajuan dari sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang dibagikan oleh Ibu Reni ini dapat kita mengerti, dan jika ada pertanyaan atau saran, kita beri masukan supaya kegiatan dari pemaparan budaya positif yang disampaikan oleh beliau supaya lebih bagus lagi. Untuk itu kami mohonkan kepada Ibu Reni supaya berbagi tentang materi budaya positif bagi kami semua. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Semangat ya, supaya kita walaupun cuacanya hari ini mendung, tapi saya rasa Bapak Ibu guru semua di sini datang hari Senin ke sekolah kembali untuk bekerja dan beraktivitas itu dengan penuh semangat. Sekali lagi saya sapa, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi Oke, saya ganti ya, kalau saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu guru, balasannya adalah pagi semangat gitu ya Bapak Ibu, biar lebih semangat. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu guru. Pagi semangat. Ulang ya, sekali lagi ya Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu guru. Pagi semangat. Ya, jangan tegang ya, walaupun memang hari ini cuaca kurang mendukung, tapi saya harap itu tidak membuat Bapak Ibu guru dan kita semua di sini untuk lesu ataupun lemah untuk mengikuti kegiatan sosialisasi hari ini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk dapat mensosialisasikan mengenai budaya positif yang telah saya pelajari selama mengikuti kegiatan program guru penggerak. Saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu semua karena telah memberikan waktunya dan kesempatannya untuk bisa mendengarkan sosialisasi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Nah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai budaya positif yang telah saya pelajari pada modul 1.4, di mana Bapak Ibu guru semua yang di sini mengetahui bahwasannya saya mengikuti program guru penggerak supaya sekolah kita ini mudah-mudahan lebih baik lagi. Ya, kalau kita mendengar kata budaya positif, pastinya yang ada di benak kita adalah hal-hal yang positif, mulai dari mungkin tingkah laku, kemudian moral yang baik, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi di sini budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Pembina upacara tadi, bahwasannya budaya itu muncul yang awalnya dari kebiasaan. Setelah adanya kebiasaan, kemudian berubah menjadi tradisi dan pada akhirnya akan berubah menjadi budaya. Perubahan paradigma ini tentunya kita lihat dulu dari ilustrasi berikut. Misalnya, Bapak Ibu guru antara Pak Jailani dan Ibu Lena mungkin ada pihak A dan pihak B.
Kemudian Pak Jailani mencoba untuk menggenggam sesuatu hal di tangannya, atau tulislah satu benda yang sangat Bapak berharga untuk Bapak, contohnya. Nah, saya mau di sini bagaimana cara Ibu Lena untuk membuka kepalan tangan dari Pak Jailani itu yang dituliskan dengan satu benda yang berharga menurut Pak Jailani. Tentunya hal ini bagaimanapun upaya yang akan dilakukan Ibu Lena dalam mungkin dia membujuk, bisa mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan yang telah dibuat oleh Pak Jailani tadi. Kira-kira Bapak Ibu guru, bagaimana caranya Ibu Lena supaya bisa membuka kepalan tangan yang digenggam erat oleh Pak Jailani tadi? Yang mengontrol itu siapa? Ibu Lena atau Pak Jailani? Pak Jailani. Jadi posisi kontrol seseorang itu tetap dipegang pada diri sendiri, bukan orang lain. Walaupun seberapa bagusnya bujukan dari Ibu Lena ataupun dia mengancam supaya Pak Jailani dapat membuka genggaman tangan itu tadi, itu tidak akan mungkin terjadi jika Pak Jailani tidak menghendakinya. Ini adalah salah satu ilustrasi tentang teori kontrol. Nah, Bapak Ibu, perubahan paradigma dari teori kontrol atau ilusi kontrol ini, yang pertama, kita sebagai seorang guru itu tidak bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, untuk ini nanti akan kita dengarkan penjelasan selanjutnya. Perubahan paradigma ini diawali dari, kalau dulu itu ada stimulus dan respon. Tapi kalau sekarang dia berubah menjadi teori kontrol. Kenapa demikian? Karena pada teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tentu saja ketika kita berpikir tentang suatu hal tentunya akan berbeda. Misalnya saya dengan Pak Jailani untuk memandang suatu masalah ataupun suatu perilaku itu pasti akan berbeda. Kemudian yang kedua, kita harus meyakini bahwasannya semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Dan yang ketiga, seperti ilustrasi kepalan tangan tadi, hanya Anda atau diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Dan yang keempat, kita harus juga meyakini bahwasannya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, karena sesuai dengan yang poin sebelumnya. Selanjutnya, harus adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika kita memiliki suatu pemahaman mengenai teori kontrol, maka kita harus meyakini ada ternyata pilihan-pilihan yang lain. Ini Bu, silakan masuk. Dan yang terakhir adalah untuk teori kontrol ini kita harus berpikir bahwasannya ini adalah teori win-win. Jadi baik kita dan orang lain itu memiliki hasil yang positif. Iya, Bapak Ibu, beginilah struktur dari teori kontrol atau teori pilihan dari disiplin positif menurut Dr. William Glasser. Jadi di sini seperti yang saya ucapkan tadi, bahwasannya kita tidak bisa mengontrol orang lain atau hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Jadi di sini makna dari disiplin itu belajar untuk mengontrol diri dan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku pasti memiliki tujuan. Kemudian yang tadi model berpikir menang-menang, yaitu adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nanti di sini Bapak Ibu juga
juga saya akan menjelaskan mengenai makna disiplin, teori motivasi, 5 posisi kontrol, dan 5 kebutuhan dasar manusia, yang pada akhirnya itu akan berimbas kepada segitiga restitusi untuk membuat suatu keyakinan kelas. Yang pertama itu adalah dari disiplin sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin kita sebagai seorang guru seringkali memposisikan diri kita atau mengontrol diri kita untuk mengontrol siswa untuk menjadi yang kita inginkan. Ternyata Bapak Ibu, itu tidak akan berhasil atau akan sulit untuk menciptakan hal yang seperti itu. Kenapa? Karena kita terlebih dahulu harus meyakini bahwasannya anak itu ketika melakukan sesuatu perbuatan, kemudian kita hanya tugasnya mengontrol si anak, itu tidak akan bisa terjadi budaya-budaya positif kalau dari diri si anak tidak tertanam nilai-nilai yang dia yakini atau yang dia hargai. Di sini makna kata disiplin. Disiplin yaitu belajar untuk mengontrol diri dengan menggali potensi. Jadi kita itu sebisa mungkin, kita juga sebagai seorang guru, kita harus tahu dulu potensi kita itu di mana untuk dapat memberikan materi pembelajaran kepada anak yang sesuai dengan karakter anak masing-masing. Jadi kita juga harus tahu, kita ini harus menjadi seseorang berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Seperti yang kita tahu bahwasannya pada kurikulum Merdeka ini itu sudah masuk kepada profil pelajar Pancasila. Jadi kan ada 6 itu Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin kita bukan mengontrol anak supaya mau melakukan profil pelajar Pancasila, tapi kita sebisa mungkin mendidik, membimbing si anak, mengarahkan, bahkan menuntun supaya anak-anak itu bisa menghargai nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu, nilai-nilai dari kebajikan universal itu sifatnya adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama itu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, yaitu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya dalam dirinya akan terbangun dari dirinya sendiri, sehingga dapat menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai suatu tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila tadi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, memang pada saat ini untuk mempelajari teori kontrol ini kita dapat dari si Dr. William Glasser. Jadi memberikan pemahaman atau membagi pemahamannya kepada kita semua di sini sebagai Bapak Ibu guru, bahwasannya memang 4 poin penting inilah yang harus kita pahami dan harus kita yakini ketika kita dapat menjalankan teori ini, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, semua perilaku pasti memiliki tujuan, kemudian kita harus memiliki prinsip bahwa model berpikir yang kita akan gerakkan kepada si anak itu adalah model berpikir menang-menang, kemudian adanya kolaborasi juga kepada anak untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru, dan realitas kebutuhan kita itu semua masing-masing berbeda. Sama seperti anak di dalam kelas, kebutuhan belajarnya pasti berbeda-beda. Mungkin ada si anak yang pintar matematika, tapi dalam pelajaran PPKN mungkin dia kurang. Ada mungkin si anak di pelajaran bahasa Inggris mahir, tapi di bagian seni mungkin dia kurang, seperti itu. Jadi kita harus memahami Bapak Ibu bahwasannya kebutuhan setiap anak itu berbeda. Bahkan kebutuhan diri kita sendiri saja berbeda, seperti itu. Dan kita harus bisa berusaha memahami pandangan orang lain ini tentang dunia. Karena kalau semua kita yang di sini satu pemikiran, satu Indonesia, pasti Indonesia ini akan maju. Tapi karena kita berbeda-beda pemikirannya, pasti kan ada gesekan-gesekan. Tapi saya harap gesekan-gesekan
gesekan itu juga sifatnya membangun, bukan menjatuhkan, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu ada satu video mengenai bagaimana posisi kontrol yang bisa kita pahami bersama. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus
di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu. Nah, dari video tadi kira-kira Bapak Ibu telah menyimak ada berapa posisi kontrol dalam video tersebut, Bapak Ibu? 5, Bu. Iya, ada 5. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Mungkin Bapak Ibu di sini termasuk saya juga masih sering untuk melakukan posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Nah, seorang penghukum ini biasanya melakukan hukuman fisik maupun verbal. Jadi mulai dari seperti yang tadi si Naren lakukan ketika dia terlambat, si guru langsung judge si anak tersebut sering terlambat, selalu melakukan hal yang salah, kemudian langsung memberikan hukuman untuk lari keliling lapangan. Bahkan ketika si anak memberikan jawaban, si guru ini tidak terima, tapi dia lebih menambah hukuman tadi menjadi 5 kali keliling lapangan. Itulah posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Sebagai posisi kontrol pembuat merasa bersalah, di sini biasanya orang tersebut mencoba untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merasa bersalah atau rendah diri dari perbuatan yang dilakukannya. Contohnya tadi, kamu suka ya melihat ibu dimarahi oleh kepala sekolah, seperti itu. Jadi sebisa mungkin si guru itu membuat si anak itu merasa tidak nyaman berdasarkan kesalahan yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga adalah posisi teman, yaitu kita sebagai seorang guru tidak menyakiti murid pada posisi kontrol ini, akan tetapi kita berupaya untuk mengontrol murid ini melalui persuasi dengan bujukan atau rayuan, tidak lagi dengan hukuman seperti itu, supaya si anak tadi mau melakukan apa yang dia inginkan, seperti itu. Yang ketiga adalah posisi pemantau. Nah, pada posisi pemantau ini
si guru atau biasanya orang itu menggunakannya dengan sanksi atau konsekuensi. Jadi antara sanksi dengan hukuman itu berbeda Bapak Ibu. Untuk penjelasannya nanti akan saya jelaskan. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya ketika kita melihat posisi kontrol dari yang kelima ini, maka yang paling baik itu adalah posisi manajer. Mungkin kita lah Bapak Ibu guru, kira-kira kita sudah berada di posisi kontrol yang mana? Begitu kan? Apakah kita masih di penghukum, pembuat merasa bersalah, atau sudah ke posisi teman, pemantau, ataupun saya rasa sudah ada yang pada posisi manajer. Mudah-mudahan nih Bapak Ibu, setelah saya mensosialisasikan ini, kita semua dapat mengaplikasikannya di kelasnya masing-masing seperti itu. Tapi memang saya juga sebagai seorang guru juga pasti merasa sulit mengingat anak-anak didik di sekolah ini. Memang anak-anak didik yang sungguh luar biasa, dan mereka itu masih menganut prinsip ayo sekolah, bukan ayo belajar. Jadi kita memang masih menjemput si anak ini supaya mau datang ke sekolah begitu. Nah selanjutnya Bapak Ibu, nah inilah dia kira-kira hasil ketika kita melakukan 5 posisi kontrol. Ketika kita berada di posisi kontrol penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, maka motivasi diri dari si anak itu memang untuk menghindari hukuman itu saja. Kemudian ketika sudah masuk kepada posisi teman dan pemantau, ini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kalau kita berteman dengan siswa itu kan berarti kita mengharapkan sesuatu seperti yang kita inginkan kepada siswa. Tapi di sini memang masih posisinya sebagai pengontrol, bukan dari dirinya sendiri. Pemantau juga demikian, akan tetapi pada posisi pemantau ini dan teman itu identitasnya sudah berhasil atau sukses, walaupun kontrolnya masih dari luar. Kemudian pada posisi kontrol manager ini si anak sudah menghargai dirinya sendiri dengan meyakini bahwasannya dia itu harus menjadi seperti apa dan menghargai bagaimana nilai-nilai positif yang diyakininya, mungkin dimulai dari kesepakatan atau keyakinan yang telah diyakini bersama di dalam kelas. Dari sini identitasnya juga berhasil karena kontrol dirinya ini sudah berasal dari dalam dirinya sendiri. Dan Bapak Ibu, inilah kira-kira contohnya guru berbuat, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kadang hal-hal seperti ini yang membuat siswa itu merasa motivasi dalam dirinya juga adalah kalaupun saya berbuat seperti ini, saya juga akan dijudge, dibilang tidak tahu, mungkin kepada ibu guru. Kalau saya mengerjakan PR kemudian salah, mungkin tetap juga disalahkan oleh bapak ibu guru seperti itu. Kemudian ketika pembuat merasa bersalah, dia biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya begini, lebih kepada bujukan-bujukan. Begitu juga kepada teman, membuat alasan untuk murid-muridnya bagaimana dia harus bisa berperilaku sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian posisi pemantau ini dia menghitung dan mengukur berdasarkan sanksi atau konsekuensi yang telah disepakati bersama. Kalau posisi manajer dia lebih mengajukan kepada pertanyaan-pertanyaan berdasarkan apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, dan hal ini bisa menguatkan si anak tadi, menguatkan pribadinya seperti itu. Sedangkan kepada yang lain ini anak itu akan memberontak, menyembunyikan atau menyangkal ataupun berbohong. Kemudian pada posisi teman dia akan ketergantungan kepada si guru. Kemudian pemantau ini murid meletakkan guru pada peraturan dan hukum pada dunia yang berkualitas. Jadi di sini memang sudah ada sanksi dan konsekuensinya. Iya, Bapak Ibu, saya punya kuis sedikit. Jadi Bapak Ibu bisa pegang smartphone-nya masing-masing, buka Google, kemudian silakan Bapak Ibu klik joinmyquiz.com atau bisa dibantu sama Ibu Lena dibuka bagian ininya Bu, tampilan Google-nya.
Jadi silakan Bapak Ibu buka ini joinmyquiz.com. Nanti Bapak Ibu masukkan kode untuk gamenya. Main kan ini? Iya, silakan Bapak Ibu. Sudah mungkin. Kodenya silakan dimasukkan. Masukkan kode game. Iya, dimasukkan kode gamenya Bapak Ibu supaya kita jangan terlalu tegang kali ya kan, karena ini kenapa bisa ini juga. Iya, masukkan aja nama Bapak Ibu di situ. Nama. Iya, masukkan nama Bapak Ibu. Iya, jadi kodenya 408024. Iya, nanti di sini akan terlihat siapa yang telah bergabung. Dan siapa ini? Lengkap enggak? 408 Baru bergabung. Ya, jadi di sini Masukkan nama. sudah muncul ya, ada Ibu Rus, Bu Kepala, sama Pak Indri Komunikasi. Tidak langsung masuk. Jadi dia ada nama main berapa? Iya. Gimana mainnya? Ya, sebentar ya Bu, nanti di start dari situ baru mulai. Yang penting yang lapar itu. Ya, Bapak Ibu sudah bergabung semua. Belum. Coba Ibu Lena digeser ke bawah supaya tahu siapa yang sudah. 9. Ini. Ya, Ibu Lena sudah. Pak Jailani sudah. Ibu. Siapa yang lapar ini? Oke, kodenya 040808. Pak Jai, 7 kali ya. Hah? 7 kali ya. Iya Pak. Berapa di sini? Kalau ada presentasi kalau nggak makan apa bukan? Berarti ini dia ya. 13 orang. Oke, sudah Bapak Ibu? Udah, Bu. Berarti di atas yang terakhir ya. Ya, oke, silakan dikit Lena start. Ini gimana? Bapak Ibu. Ya, jadi di situ Bapak Ibu nanti ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu jawab saja berdasarkan bagaimana posisi kontrol dari anak tersebut, dari si kalimat yang ada. Ya, jadi ini seperti voting ya Bapak Ibu. Ini nunggu orang lain yang jawab gitu. Udah kita jawab kan? Baru nunggu orang lain. Iya. Ada Ya, sebentar ya Bapak Ibu, dia pakai sisi. Jadi untuk satu pertanyaan itu kita vote dulu. Jika seluruh guru menjawab, baru dia akan muncul nanti. Seberapa banyak yang menjawab berdasarkan posisi kontrol yang telah Bapak Ibu jawab. Karena Bapak Ibu kita memang Masuk baru. bersaing dengan jaringan. Baru gabung. Berapa kali kodenya? 408024. Sudah semua Bapak Ibu menjawab? Oke. Nah, sini
Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang diucapkan oleh seseorang yang memiliki posisi kontrol. Jadi di sini ada 9 orang yang menjawab membuat merasa bersalah, ada 1 orang yang menjawab pemantau, dan ada 2 orang yang menjawab sebagai posisi teman. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apakah yang 9 orang ini benar? Kurasa. Iya, benar. Jadi memang kalimat seperti ini adalah kalimat yang diucapkan oleh seorang yang memiliki posisi kontrol, pembuat merasa bersalah. Karena sebisa mungkin dia itu membuat anak yang melakukan kesalahan itu merasa bersalah akan kesalahan yang dilakukan. Oke, semua selesai. Ibu Lena, tolong kecil. Ini Ibu. Next. Oke. Pertanyaan kedua Bapak Ibu. Boleh beragam, kita Indonesia. Oke, baik Bapak Ibu, semua telah selesai menjawab. Nah, di sini kalimatnya adalah kamu selalu saja salah. Kira-kira apakah ini posisi pemantau atau penghukum Bapak Ibu? Iya, jawabannya adalah penghukum. Karena dia sama seperti yang Naren itu lakukan kan, langsung dia menunjuk, oh kamu selalu datang terlambat, kamu saja yang terlambat. Jadi pada kalimat yang seperti ini, itu adalah kalimat yang diucapkan oleh seorang yang memiliki posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Oke, silakan lanjut Bu Lena. Iya. Bapak Ibu, untuk kalimat selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya yang diucapkan sebagai seorang yang memiliki posisi kontrol yaitu ayolah, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, pada kalimat ini maka posisi kontrolnya ada pada teman. Jadi dia si guru atau orang itu sudah memiliki hubungan yang baik kepada siswa dan dia sebisa mungkin untuk membuat anak itu menjadi temannya, tapi tetap dengan kalimat-kalimat persuasif untuk membujuk si anak melakukan apa yang diinginkan. Lanjut Ibu Lena. Sampai berapa ya? 5 banyak kontrol. Iya, Bapak Ibu, untuk kalimat-kalimat seperti ini maka sudah jelas bahwasannya ini merupakan kalimat yang diucapkan seseorang pada posisi kontrol pemantau. Mungkin kalau saya buat tadi sebelahnya manajer akan ada kebimbangan ya atau kebingungan karena di sini memang tidak ada manajer, maka jawaban yang paling tepat itu memang adalah seorang pemantau. Oke Bapak Ibu, untuk pertanyaan terakhir.
kontrol. Oke Bapak Ibu, untuk memang pertanyaan seperti ini dia adalah posisi manajer. Jadi kita membiarkan si anak itu untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Luar biasa ya Bapak Ibu ya atas partisipasinya. Kita kembali ke PowerPoint. Asik juga main game kayak gini ya. Ini Kak Dan. Mana ini? Di mana main game kita. Satu lagi Kak. Seumur-umur barunya aku main game. Pupun. Jadi enaknya main game kan. Terima kasih Bapak Ibu. Lalu, Terima kasih Bapak Ibu untuk respon positifnya. Memang saya juga berpikir ketika saya menyampaikan materi selama durasi kurang lebih 1 jam itu pasti akan membosankan gitu. Sama Bapak Ibu seperti anak didik kita di kelas. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu mari kita bersama-sama mencoba mencari alternatif pembelajaran supaya si anak itu juga tidak merasa bosan di dalam kelas. Nah Bapak Ibu begini juga pertanyaan-pertanyaan yang biasanya disampaikan oleh kelima posisi kontrol. Yang pertama adalah saya kecewa sekali dengan kamu, tentu saja ini posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar-benar melakukannya, ini merupakan posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, ini posisi kontrolnya teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini merupakan posisi pemantau karena di sini bagian posisi pemantau itu dia sudah ada sanksi atau konsekuensi. Jadi tentunya ketika ada sanksi, konsekuensi, pasti juga di situ guru memiliki reward atau penghargaan. Selanjutnya, pertanyaan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini merupakan pertanyaan dari posisi control manager. Yang ini luar biasa, Bapak Ibu semua sudah paham, benar semua. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini juga kalimat-kalimat yang diucapkan oleh posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Iya. Nah, Bapak Ibu, dari materi atau modul budaya positif ini, kita semua diminta ketika kita mempelajari teori kontrol, maka kita semua diminta untuk bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, bergerak kepada nilai-nilai dari manajer dan memperbaikinya itu. Di sini bisa kalau kamu ketika kita memberikan peraturan, kalau kamu tidak mengerjakan PR, saya akan apa? Seperti itu. Tapi kita mau bergerak kepada apa yang kamu yakini, bagaimana untuk memperbaiki masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut. Iya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, arti merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi seperti yang Bapak Ibu juga pernah kita dengarkan bersama di sini, ketika Pak Enrico menyampaikan materi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa posisi kita sebagai seorang guru itu tidak hanya mendidik, tapi kita juga dapat menuntun si anak atau siswa supaya memiliki kehidupan atau menjadi manusia yang lebih memiliki nilai-nilai yang positif. Jadi di sini merdeka bukan artinya mereka juga bisa bebas. Ketika kita memberikan materi pembelajaran kepada siswa, kita biarkan mereka merdeka sesuai dengan keinginan masing-masing, itu juga salah Bapak Ibu. Tapi kita di situ harus dapat sebagai menjadi seorang fasilitator yang menuntun si anak untuk dapat memiliki pengetahuannya masing-masing sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi di sini Bapak Ibu bahwasannya ketika memiliki teori kontrol, pasti di sini ada teori motivasi, yaitu ada dua motivasi, yaitu eksternal dan internal. Kalau motivasi eksternal ini itu biasanya untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Seperti ketika kita menyuruh atau memberikan tugas kepada siswa, mungkin siswa itu masih memiliki motivasi eksternal, supaya saya tidak dihukum ibu ini atau bapak ini, saya kerjakan tugas. Jadi dia untuk menghindari hukuman. Atau saya kerjakan tugas ini dengan sebaik mungkin supaya saya mendapatkan imbalan atau penghargaan.
dari hasil karya atau kerja saya seperti itu. Tapi yang kita harapkan pada teori motivasi menurut Diane Gosen ini adalah motivasi internal, yaitu si anak itu sebisa mungkin dia melakukan sesuatu pekerjaan atau tugas di dalam kelas itu untuk menghargai dirinya sendiri. Aku ingin jadi siswa yang seperti apa? Apakah siswa yang hanya ingin menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan dari Bapak Ibu ketika saya bisa menjawab soal dengan baik atau saya bisa tertib di dalam kelas seperti itu. Tapi kita mau merubahnya menjadi seorang siswa yang dapat memiliki motivasi dari diri sendiri untuk dapat menghargai dirinya itu. Ya, ini tadi yang saya sampaikan adanya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman ini Bapak Ibu, itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sama seperti si Naren yang terlambat tadi, ketika dia terlambat, maka disuruh keliling lapangan. Itu merupakan sesuatu yang menyakitkan bagi si anak. Kita diberikan hukuman, bahkan kita juga seperti itu. Kemudian dapat membuat anak sakit hati, baik itu fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, atau dia dendam terhadap Bapak Ibu gurunya. Kemudian anak ini akan membenci kedisiplinan. Kemudian hukuman ini bersifat kepaksaan, kemudian mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Kemudian hukuman ini juga merupakan konsep diri yang buruk. Kemudian anak juga belajar untuk menyembunyikan kesalahan dan anak itu akan merasa marah, ada rasa bersalahnya, dipermalukan dan merasa tak dihargai. Berbeda dengan konsekuensi, ini memang sudah seharusnya terjadi. Ketika kita melakukan hukuman, itu tentunya kan spontan dari kita. Misalnya anak berbicara di dalam kelas. Ketika kita berbicara di sini, dia berbicara di sana, kan spontan kita untuk memberikan hukuman. Kalau konsekuensi ini biasanya sudah disepakati bersama. Jadi sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa di dalam kelas. Jadi ini membuat anak itu memang merasa tidak nyaman juga, tapi hanya dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian di sini anak itu akan menghargai disiplin karena dia sudah tahu ketika saya melakukan sesuatu A, oh kami sudah sepakat bahwa hukumannya seperti ini. Kemudian di sini ada stimulus, pasti ada perbuatannya dan akan ada tanggapannya. Di sini juga konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya dan sudah mulai beranjak kepada konsep diri yang baik. Kemudian belajar untuk mematuhi peraturan, dan di sini memang masih ada perasaan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara waktu. Ya. Nah, inilah dia contoh-contoh dari tindakan seorang guru, Bapak Ibu, ketika berbeda antara hukuman atau konsekuensi. Ketika hukuman kita biasanya mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, atau biasanya kita buat saya tidak akan saya akan mengerjakan PR seperti itu. Kemudian ada lari mengelilingi lapangan basket, diminta untuk push up. Tapi kalau konsekuensi, dia akan menggantikan kertas tugas. Jadi dia sudah paham, oh saya melakukan kesalahan ini, saya sudah harus tahu apa sanksi atau konsekuensi yang akan saya dapatkan. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis ketika tersenggol pada saat belajar. Kemudian kalau konsekuensi yang selanjutnya yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena memang dia terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi seperti ini bisa, untuk disuruh keliling lapangan itu sebenarnya bisa. Akan tetapi seperti yang saya sampaikan di awal, harus sudah ada kesepakatan terlebih dahulu antara kita sebagai seorang guru dan siswa. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia untuk dunia yang berkualitas. Ketika 5 kebutuhan dasar ini dapat terpenuhi kepada semua individu di dunia ini, maka hidupnya atau dunia ini akan berkualitas. Apa saja itu Bapak Ibu? Iya, inilah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama itu tentunya bertahan hidup, yaitu makan, minum, ya kan? Kan kalau dalam pelajaran IPS ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, kalau kebutuhan dasar manusia seperti ini, yang pertama tentunya kebutuhan bertahan hidup, kemudian adanya
kasih sayang dan rasa diterima. Jadi sebagai seorang guru, kita juga harus memahami dan mengerti kelima kebutuhan dasar siswa ketika berada di dalam kelas. Mungkin ketika dia tidak mendengarkan kita berbicara, mungkin ada rasa kurang senang dia di dalam kelas. Mungkin ketika kita menjelaskan, dia bermain sama kawannya, mungkin dia merasa kurang bebas berada di dalam situasi pembelajaran seperti itu. Jadi untuk kebutuhan dasar manusia ini kita harus saling memahami dan mengerti Bapak Ibu, karena kita pun sebagai, namanya kita juga manusia kan, sebagai seorang individu kita juga pasti ingin bahwa kebutuhan dasar ini dapat kita penuhi semuanya. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan menjelaskan mengenai restitusi. Restitusi ini adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi seorang murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Berarti kalau seperti ini Bapak Ibu, posisi kontrolnya ada pada posisi kontrol manajer, ya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Maka dia harus menghargai diri sendiri dan orang lain. 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ketika kita sudah memiliki kesepakatan atau keyakinan bersama siswa di dalam kelas, jadi ketika dia melakukan kesalahan, dia itu bukan untuk menebus kesalahannya maka dia mencari solusi, akan tetapi untuk belajar dari kesalahan yang telah dia lakukan. Kemudian yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi ini adalah tawaran, bukan merupakan paksaan. Selanjutnya, restitusi ini akan menuntun untuk melihat ke dalam diri anak tersebut, potensi apa yang dia miliki. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi dia ingin tahu dulu kebutuhan dasarnya itu seperti apa, maka itulah hasil dari tindakan yang dia lakukan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi seperti motivasi tadi, yang diminta itu adalah karakter si anak yang dia miliki, bukan tindakan atau perbuatannya. Yang kedelapan, restitusi ini fokus pada solusi, bukan pada masalah yang dia lakukan, tapi kepada solusi yang akan dia lakukan. Kemudian yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah Bapak Ibu, coba Ibu Lena bantu dari situ manual aja ke samping. Ya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ingin menampilkan bagaimana contoh dari segitiga restitusi yang telah saya lakukan bersama dengan siswa di sekolah kita. Jadi ketika saya melakukan ini, memang di situ saya mendapati ada 2 orang siswa yang melakukan kesalahan yang melanggar peraturan sekolah. Boleh diplaykan? Salam yang bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Reni Anastasia Sitorus dari SMP Negeri 1 Sibabangun, CGP Angkatan 7, Kabupaten Tapanuli. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai demonstrasi potensi sekolah tentang budaya positif dan penerapan segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Adapun langkah-langkah dari segitiga restitusi, yang pertama adalah
Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berikut ini merupakan penerapan restitusi dalam pemecahan masalah murid di sekolah saya. Baik, Wahyu. Ibu mau tanya. Kamu tahu kenapa ibu panggil kamu kedua? Kenapa, Nak? Karena tidak menggunakan Ibu paham kalau setiap manusia itu pasti pernah memiliki atau melakukan kesalahan. Dan ibu yakin kamu hari ini tidak menggunakan sepatu pasti punya. Ibu bertanya kenapa? Karena alasannya tidak menggunakan sepatu. Kenapa bisa basah? Karena semalam di hari ini sepatunya di mana? Di rumah. Ibu mau tanya, kira-kira apa solusi yang bisa kamu lakukan supaya besok kamu dapat menggunakan dan artinya kalau basah sepatunya harus kita kan sudah memiliki keyakinan bahwa setiap siswa harus ini sikap disiplin salah satunya menggunakan sepatu apa rencana kamu ke depannya, Nak? Dan harus berjanji untuk menggunakan sepatu itu ibu harap Wahyu sudah tahu apa kesalahannya hari ini dan mudah-mudahan di hari-hari selanjutnya tidak akan mengulangi. Oke, baiklah Wahyu, silakan. Ya, silakan masuk Dena. Dena, kamu tahu kenapa kamu dipanggil di sini? Kenapa, Nak? Jadi, itu termasuk kesalahan atau tidak? Berarti Dena adalah melakukan kesalahan. Setiap orang itu memang pasti pernah melakukan kesalahan, baik di urusan teman, urusan hal yang lain, ibu juga demikian. Tadi ibu masuk ke kelas, ibu memang mendengar cerita dari Dinda dan Krisna. Jaina memesan meja dari keluar untuk melakukan jam pelajaran itu berganti. Kira-kira boleh Jaina ceritakan bagaimana kejadiannya? Nah, kesalahan tadi yang Jaina lakukan itu kan pasti ada alasannya. Nah, ini masalahnya apa? Alasannya kamu bermain-main di dekat meja di televisi. Ya, tadi kelas tadi bermain-main di dekat meja tersebut. Dia kan tidak suka meja tersebut.
Jadi jadinya kelas selama ini untuk menghargai barang milik ini harus kita jalankan karena itu merupakan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Nah, kalau begitu jangan lupa ya Zina, apa yang menjadi tanggung jawab Zina untuk menghargai kebijakan harus jelas. Jadi kalau begitu Zina boleh kembali lagi. Dalam tanggung jawab garis kedua, perasaan saya sangat senang karena Ibu Reni membimbing saya menyelesaikan masalah saya. Saya tidak mengantisipasi di sekolah. Terima kasih kepada telah membantu saya. Kenalkan nama saya Jenal dari SMP Negeri 1 Sidoarjo. Saya senang karena saya dapat menyelesaikan masalah saya dengan menggunakan langkah-langkah restitusi. Masalah saya yaitu merusak meja teman saya. Saya senang karena saya dibimbing oleh Ibu Reni, dan saya senang karena saya tidak dimarahi dan malah saya dibantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih Bu Reni. Demikianlah penerapan restitusi dari kedua kasus yang saya temukan di sekolah saya. Semoga bermanfaat dan salam bahagia. Ya, Bapak Ibu, itulah contoh dari penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan di sekolah kita yang tercinta ini, Bapak Ibu. Selanjutnya, selanjutnya ini merupakan bagian-bagian dari segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Di sini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya guru dapat berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, kemudian tidak ada manusia yang sempurna, kemudian Bapak Ibu juga buat salah atau pernah melakukan kesalahan, dan kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dengan kalimat-kalimat seperti ini Bapak Ibu, si anak yang awalnya merasa gagal terhadap kesalahan yang dia lakukan dapat menjadi lebih positif terhadap dirinya. Bahwasannya bukan hanya dia yang pernah melakukan kesalahan, tapi orang lain juga pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua Bapak Ibu, yaitu validasi kebutuhan. Di sini validasi ini membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan sebuah kesalahan. Di sini pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, and fun atau survival. Ini adalah 5 kebutuhan dasar yang telah saya jelaskan sebelumnya. Biasanya pada validasi kebutuhan ini, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, atau kamu pasti punya alasan atau apa yang penting bagi kamu dari kesalahan atau perbuatan yang dia lakukan. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, ketika seorang anak mungkin melakukan kekerasan fisik kepada temannya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, itu adalah menanyakan keyakinan. Di sini anak akan melihat kesalahannya dan dihubungkannya dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Perkataan-perkataan pada tahapan menanyakan keyakinan itu yang pertama, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa, atau kamu ingin jadi anak yang seperti apa, atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi seorang seperti apa. Jadi ketika kita menanyakan keyakinan kepada si anak, di sini kita berusaha untuk mengembalikan si anak itu meyakini nilai-nilai yang mendasari atau nilai-nilai yang telah disepakati bersama di dalam kelas.
Yang terakhir, materi dari budaya positif ini adalah keyakinan kelas. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa tidak peraturan saja dalam kelas kita lakukan? Kenapa harus keyakinan kelas? Ini ada 3 pertanyaan juga. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Atau mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Dan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kita harus kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Sama seperti kita menggunakan helm ketika kita berkendara. Saya rasa untuk sekarang kita di tahap ini Bapak Ibu, kita tidak lagi menghindari tilang polisi, tapi kita sudah lebih memahami bahwasannya ketika kita memakai helm ketika berkendara itu untuk keselamatan diri kita sendiri. Jadi sudah ada motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Ya, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka peraturan ini tadi ketika diubah menjadi keyakinan kelas, ini merupakan perwujudan dari sikap tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, ini merupakan perwujudan dari sikap menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum memulai pembelajaran itu untuk berkomitmen dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu keyakinan kelasnya untuk keselamatan dan menghormati orang lain juga. Ketika dilarang menggunakan narkoba atau merokok, itu keyakinannya itu adalah untuk kesehatan. Begitu seterusnya Bapak Ibu, sampai kepada ketika si anak berlari-lari di kelas atau koridor, itu juga keyakinan kelasnya atau perwujudan nilainya adalah untuk keselamatan dan keamanan. Bukan hanya keamanan dirinya, tapi juga keamanan diri orang lain. Ya Bapak Ibu, di sini ada kembali video singkat berupa penerapan keyakinan kelas yang telah saya lakukan di kelas saya, yaitu di kelas 7 IT. Ya, di sini Bapak Ibu dimulai dari kami melakukan kesepakatan kelas. Tidak ya, semua Ibu rasa di sini merupakan kesepakatan kelas. Setuju semua ya? Setuju semua? Setuju semua? Setuju. Nah, setelah itu Ibu akan bagikan ini namanya kertas berwarna atau sticky note. Di sini silakan tuliskan keyakinan kelas yang akan kita. Apa itu keyakinan kelas dan apa perbedaannya dengan kesepakatan kelas? Sebenarnya itu hampir sama. Hanya saja kalau dia keyakinan kelas, dia menggunakan kata-kata yang positif. Misalnya, dilarang berbicara saat guru menjelaskan. Kita ganti jadi kalimat positif, menghargai orang lain. Dan ketika kamu mendengarkan guru saat berbicara, berarti kamu menghargai guru. Berarti guru yang jadi keyakinan kelas yang kita buat bukan hanya terhadap ibu atau bapak ibu guru yang lainnya, tapi juga terhadap kamu semua yang ada di kelas ini. Si Nova bisa menghargai si Melia ketika berbicara, si Rosi bisa menghargai Berkat ketika menyampaikan pendapatnya. Kenapa yang menghargai kan? Ya, di sini saya bagikan kertas sticky note-nya. Ini memang sengaja dipercepat Bapak Ibu, supaya kita memberikan kebebasan kepada anak apa keyakinan kelas yang mereka pilih berdasarkan kesepakatan yang telah dituliskan di papan tulis tadi. Jadi kita biarkan si anak untuk memilih kesepakatan atau keyakinan kelas yang memang mereka inginkan untuk diyakini bersama di dalam kelas. Baik, sudah semuanya? Sudah. Oke, jadi keyakinan kelas yang telah kamu tulis di kertas tadi, silakan boleh ditempel ke depan.
sebagus mungkin supaya bisa kita tempelkan di dalam ruangan kelas. Nah, untuk itu, ibu ini meminta waktu dari beberapa orang supaya kita sama-sama mendesain bagaimana keyakinan kelas kita ini. Siapa yang masuk dana? Ayo. Oke, baiklah. 4 orang ya, berarti ada Lydia, Renita, Dini, dan Nova. Semua setuju ya? Setuju. Kemudian di sini saya meminta bantuan 4 orang siswa ini untuk memilih mana keyakinan yang ditulis yang hampir sama bentuk kalimatnya. Jadi tidak perlu ditulis semua. Jadi memilih hanya 6 poin saja. Dan hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Keyakinan kelas yang telah kami sepakati bersama di dalam kelas. Mungkin bagi sebagian dari Bapak Ibu yang masuk ke kelas 7 IT sudah melihat bahwasannya keyakinan kelas ini memang sudah tertempel di dinding kelas. Jadi di sini saya juga ingin meminta bantuan dari Bapak Ibu yang masuk di kelas ini supaya saling mengingatkan anaknya kelas 7 IT supaya mereka dapat mengingat keyakinan kelas 7 IT yang telah mereka sepakati dan yakini bersama. Yaitu yang pertama, kita bersikap santun, ramah, dan jujur. Kemudian, kita saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga, hadir tepat waktu. Yang keempat, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang kelima, menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Dan yang terakhir, aktif dalam kelas. Jadi Bapak Ibu, memang 6 poin ini merupakan 6 poin yang mereka pilih sendiri untuk diyakini dan disepakati bersama. Dan satu lagi Bapak Ibu, memang kesepakatan dan perbedaan dengan kesepakatan atau peraturan kelas dan keyakinan kelas ini, kalau keyakinan kelas ini lebih menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Jadi tidak ada lagi jangan ribut di dalam kelas, dilarang berbicara saat guru menjelaskan seperti itu. Tapi kita lebih mengarahkan siswa untuk dapat memiliki kalimat-kalimat positif sehingga yang diharapkan nantinya keyakinan ini bisa dilakukan oleh seluruh siswa di dalam kelas saya. Dan saya juga mengharapkan partisipasi ataupun keinginan, dukungan dari Bapak Ibu semua yang merupakan wali kelas untuk sama-sama bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Jadi tidak hanya ada di kelas 7 IT, tapi saya harapkan seluruh kelas di sekolah ini memiliki keyakinan kelasnya masing-masing. Nah, untuk keyakinan kelas ini tadi bisa disepakati dengan siswa secara bersama-sama. Jadi yang kita harapkan adalah ketika si anak berbuat kesalahan, maka kita kembalikan kepada dia apa keyakinan yang telah kita sepakati bersama. Jadi kita tidak lagi menjadi seorang dengan posisi kontrol penghukum, membuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Tapi kita mudah-mudahan semua Bapak Ibu guru di sini bisa menjadi posisi kontrol sebagai seorang pemimpin. Baiklah Bapak Ibu, sekianlah sosialisasi dari saya mengenai budaya positif. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu dengarkan dan apa yang saya bagikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga bermanfaat bagi sekolah kita. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, salam dan bahagia. Ya, terima kasih buat Ibu Reni Anastasia terus yang memaparkan dan mensosialisasikan kepada kita tentang budaya positif, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada siswa, walaupun itu kalau kita anggap itu adalah hal yang sangat susah, tetapi kita harus punya prinsip seperti yang tadi, mulai berpikir menang-menang. Untuk mewujudkan itu kita harus berkolaborasi bersama, terlebih dengan siswa, dengan menciptakan pilihan-pilihan baru sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Dan posisi kontrol yang kita miliki, kita harus beralih dari hal yang tidak baik menjadi hal yang baik, yang tentunya
sangat berguna bagi siswa, yaitu sebagai posisi kontrol teman, bahkan juga kalau semampunya kita harus menjadi posisi kontrol manajer dengan memberikan motivasi kepada siswa untuk menghargai diri sendiri. Apabila seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Reni tadi ada benturan-benturan atau masalah, disitulah kita melakukan segitiga restitusi untuk membantu siswa menemukan bahkan juga belajar dari kesalahannya masing-masing, sehingga nanti itu akan berpatok dan akan mewujudkan dari sebuah keyakinan kelas yang nanti itu membantu siswa menjadi lebih baik lagi. Dan itu saja. Terima kasih kepada Bu Reni. Kita beri aplaus untuk Ibu Reni. Terima kasih Bu Reni. Ini sangat membantu kami para guru untuk memberikan terbaik bagi sekolah kita. Semoga apa yang disampaikan Ibu Reni dapat kita laksanakan untuk kemajuan sekolah kita bersama. Akhirnya selamat pagi untuk kita semua.